Belajar Islam, kita kembali untuk bicara tentang peradaban maritim dan Islam di Indonesia. Tadi di segmen pertama dengan sangat menarik, Mas Radar Pancadhana menyebut soal peradaban maritim di Indonesia sebagai sesuatu yang di masa lalu adalah salah satu, kalau bukan yang terbaik dan terbesar dalam sejarah dunia. Dan itu ada kaitannya, jadi bahwa peradaban kita sedemikian penting, ada kaitannya dengan fakta bahwa kita adalah sebuah negara atau peradaban maritim. Nah, kebetulan di samping kita juga ada seorang yang memang menjalani langsung nih perjalanan ke puluhan pulau di seluruh Indonesia di era kontemporer di beberapa tahun yang lalu ya. Nah, saya ingin Anda komentari, Anda menangkap tidak apa yang disampaikan oleh Mas Radar itu secara realita? Oke, ya, yang pertama saya orang gunung dan sebenarnya pengetahuan tentang laut sangat sedikit ya. Walaupun kita di sekolah diajari tentang Indonesia negara laut dan segala macam, tapi sebenarnya saya sangat surprise ketika saya sendiri menjalani keliling. Itu jauh dari semua yang saya bayangkan. Anda bisa pendek cerita tentang apa yang Anda lakukan? Ya, saya selama 1 tahun lebih saya keliling Indonesia memakai sepeda motor di beberapa pulau besar dan kemudian ke pulau-pulau kecil. Ada 80 pulau kecil yang sebenarnya saya kunjungi, dari Enggano itu di barat, di selatan, di pantai barat Sumatera. Hampir semua pulau di pantai barat Sumatera saya kunjungi. Kemudian di Riau itu juga salah satu miniatur Indonesia karena ada 3.000 pulau itu di satu provinsi gitu. Kemudian di mana itu? Di Riau. Kepulauan Riau. Kepri. Ya, Kepri, Kepulauan Riau. Ya, 3.000 pulau. Anda bayangkan, seluruh Indonesia itu ada 13.000 dan mungkin yang berpenghuni sekitar 6.000. Saya hampir ke pulau-pulau kecil dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari Miangas di paling utara sampai Pulau Rote itu di Pulau paling Selatan. Jadi buat saya itu salah satu perjalanan yang di satu sisi sangat menyenangkan dan sangat memperkaya betul pengetahuan saya tentang Indonesia. Dan saya tidak bisa membantah Indonesia. Kalau kita bicara tentang Indonesia pasti kita akan bicara tentang laut ya. Karena tadi Radar bicara tentang peradaban, dan menurut saya memang sekarang kalau kita bicara tentang peradaban maritim kita akan bicara dalam past tense ya, dalam masa lalu ya. Jadi misalnya saya menemukan beberapa kota-kota yang sekarang hanya menjadi kota kecil, padahal itu di masa lalu kota besar. Apa contohnya, Mas? Baros ya di Baros di Sumatera Utara, itu dekat Sibolga. Itu dulu pelabuhan yang terkenal sampai Yunani, sampai Armenia dalam literatur ya, sampai Mesir dan segala macam. Oke, sebagai apa? Sebagai pelabuhan besar yang juga tadi kosmopolit. Semua Fir'aun dan Ramses itu dibalsem dengan Barus dari situ. Kapur Barus. Jadi pengekspor Kapur Barus. Oke. Jadi Kapur Barus pada waktu itu nilainya setara dengan emas untuk satu ini. Jadi dia menjadi simbol status sosial di zaman Romawi. Di Romawi, Yunani dan Romawi. Oke, juga misalnya di Aceh itu ada Lok Sumawe. Yang Barusnya itu sekarang menjadi apa? Satu kecamatan kecil yang sekarat secara ekonomi. Jadi sekarat ya? Iya, agak menyedihkan. Ada beberapa peninggalan di situ, tapi kemudian kalau kita lihat juga di Aceh itu ada Samudra Pasai. Itu Samudra Pasai itu juga satu kerajaan yang besar yang pernah kalau itu kita belajar di SMP atau SMA dulu ya. Yang pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu pengelana dari Maroko abad ke-14 sekitar itu. Kemudian ya Pulau Penyengat di Riau, Batam, dekat Batam itu juga salah satu pusat Kesultanan Melayu, saya kira yang paling lama juga di situ. Dan sekarang menjadi juga kecamatan kecil atau? Ya, tidak ini. Kalau kita tahu tentang Raja Ali Haji itu dari Penyengat di apa? Dan kalau kita lihat Ternate Tidore, saya juga ke Ternate, itu juga satu kesultanan besar, kerajaan besar pada waktu itu. Kemudian di Buton di Sulawesi Selatan itu juga satu kerajaan besar. Kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya di pantai utara Jawa itu kan ada Demak, ada Tuban, ada Banten, itu kan semua sebenarnya kerajaan-kerajaan Islam masa lalu. Itu hampir semua memang di pesisir. Ya. Jadi kalau kita bicara Indonesia kita tidak akan lepas dari bicara tentang laut ya. Kita punya garis pantai, kalau semua pulau itu dikumpulkan garis pantainya itu 90.000 km. Itu terpanjang di kawasan tropis ya. Lebih panjang punya Kanada, cuma Kanada kan ada di sebagian di kutub utara gitu lah. Ya, kalau Indonesia itu yang terpanjang dan sekitar 60%, 80% penduduk Indonesia itu ada di pesisir sebenarnya. Yang dengan ketinggian daratan 10 meter gitu. Jadi mereka di satu sisi mereka bekerja
sangat akrab dengan laut, tapi mungkin sekarang juga sudah mulai terkikis karena juga perikanan dan semacam sebenarnya makin mundur, jadi dari sisi budaya dan semacam juga perannya makin kurang. Kemudian ekosistem pesisir sendiri juga makin kita lupakan. Kita tahu bahwa sebenarnya kita punya hutan mangrove namanya, hutan bakau, dan itu yang terluas di dunia. Tapi juga mengalami kerusakan dan tanpa mungkin kita pernah tahu bahwa seperti alam yang lain, sebenarnya alam fisik seperti hutan dan semacam itu mengaruhi budaya, mempengaruhi ekonomi dan semacam itu. Itu salah satu kerusakan. So, kalau kita lihat misalnya pantai utara Jawa itu hutan mangrove itu hampir hilang. Dan saya kira itu di masa lalu itu punya peran yang sangat besar dalam perkembangan budaya di kawasan pesisir. Karena hilangnya mangrove itu menyebabkan sedimentasi yang besar sehingga makin dangkal laut dan itu juga saya kira yang mempengaruhi kematian dari banyak kerajaan-kerajaan di pesisir itu dari sisi alam dan segala macam. Sorry, itu kerajaannya yang hancur lebih dulu baru kemudian terjadi segala macam perubahan itu, atau seperti Anda bilang itu menyebabkan runtuhnya kerajaan? Saya kira ada banyak faktor tentu saja kalau sebuah kerajaan itu. Tapi alam itu saya kira menyumbang salah satu yang menyumbang besar pada matinya banyak pelabuhan-pelabuhan besar ya misalnya di utara Jawa itu kayak Cirebon, Tuban, Banten dan semacam, atau Jakarta sendiri. Itu sebagian kan karena hancurnya juga resources atau sumber daya laut karena pendangkalan, karena ini dan semacam. Sehingga tanda-tanda the best civilization itu tidak nampak ya Pak. Sekarang ini kita harus mengatakan begitu. Bahkan banyak peninggalannya pun kita tidak pernah tahu lagi jejak. Di Baros ada beberapa peninggalan ya kuno di situ, walaupun itu melalui penggalian yang cukup intens karena itu cerita tentang 1000 tahun yang lalu ya. Kemudian di Lok Sumawe itu Samudra Pasai hampir tidak ada jejaknya. Ya, okay. Itu juga yang saya kira juga agak menyedihkan. Jadi banyak hal sudah hilang tanpa kita pernah tahu ininya sebenarnya. Jadi segmen kedua ini kita akhiri dengan agak menghela nafas kali ya. Okay. Sorry. Pemirsa, tapi mudah-mudahan hela nafas kita nggak akan terlalu lama juga. Kita akan segera kembali sesudah commercial break.